Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah minggu ke-9, kita belajar bersama secara daring. Anak-anakku sekalian, pada minggu ke-9 ini kita belajar menentukan nilai optimum dari suatu pertidaksamaan dan belajar menentukan penyelesaian dari sebuah permasalahan program linier. Kalian bisa melihat contohnya yang ada di halaman 31 sampai dengan 36, tetapi Bu Maya tidak akan membahas contoh yang ada di buku kalian, karena pada dasarnya kalau contoh di buku kalian insya Allah bisa dipahami dengan mudah, dan contohnya itu antara nomor 1 dan nomor 2 tidak terlalu ada perbedaan yang mencolok, jadi tidak akan bervariasi nantinya. Saya ambil contoh dari uji kompetensi 2 yang ada di halaman 37 nomor 1, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang ada di halaman 40, insya Allah demikian ya. 40 atau 39 itu ya, bentar saya lihatnya ada di Bu Sinta halaman 39 nomor 4, benar. Kemudian saya lanjut lagi, nanti ada di halaman 40 nomor 5. Sekalian nanti ada ralat di halaman 40 nomor 5 tersebut. Oke, kita mulai. Saya sudah menggambar soal yang ada di halaman 37 nomor 1 itu. Sudah saya gambarkan di sini ya. Ini adalah gambar dari pertidaksamaan. Ada beberapa pertidaksamaan yang kita pakai di sini ya. Kita bisa melihat banyaknya pertidaksamaan dari banyaknya garis yang membatasi daerah yang diarsir. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Untuk menentukan nilai optimum, nanti kita akan menguji titik-titik sudut yang ada di sini yang menyebabkan sebuah fungsi tujuan itu menjadi maksimum atau minimum. Dalam soal yang ada di halaman 37 nomor 1 tersebut ada fungsi tujuan yaitu f x, y sama dengan f-nya ini biasanya kecil penulisannya ya. Tapi kalau di Microsoft Word otomatis biasanya dia tertulis besar. Yaitu 6x ditambah 10y. Ini disebut dengan fungsi tujuan. Nah, ada lagi yang satunya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala itu didapatkan dari pertidaksamaan yang membatasi daerah yang diarsir. Ini fungsi tujuan. Saya tulis dulu ya. Kemudian fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendalanya apa? Kita cari terlebih dahulu ya. Fungsi kendala ada 4 ya tadi pertidaksamaannya. Yang pertama ini, garis yang ini ya, saya ambil yang ini ya. Nah, ini adalah sumbu Y, maka kalau sumbu Y yang diarsir di sebelah kanannya itu akan memisahkan X positif dan X negatif. Yang di sebelah kanan sumbu Y itu adalah X positif, maka pertidaksamaannya bisa saya tuliskan X positif itu X lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0-nya saya kasih simbol saja ya. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini garis yang kedua ya. Batas dari arsiran yang kedua ya. Ini adalah sumbu X memisahkan Y negatif dan Y positif. Yang diarsir adalah di atas garisnya, maka itu adalah Y positif. Y positif bisa saya tuliskan berarti Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Sudah ada 2 yang kita pakai. Nah, kemudian garis yang ketiga ini ya, garis yang ketiga kalian bisa menggunakan yang kita pakai kemarin dengan menuliskan titik koordinatnya
ya. Ini adalah 5,0 dan di sini 0,5, atau juga bisa menggunakan cara yang langsung, cara yang kedua kemarin. Nah, karena ini sama ya, ini 5, ini 5, maka bisa saya tuliskan langsung X ditambah Y. Yang diarsir ini adalah di sebelah kiri garis, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan, garisnya kan sambung ya, kurang dari sama dengan 5. Tadi angkanya kan sama 5-nya, maka langsung nggak usah ditulis panjang, X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Dan yang terakhir di sini melalui titik min 1,0 dan 2, 0,2 dan 0,2 kita silangkan, di Y nya ada 2, berarti 2X ditambah, oh ya ini negatif, berarti min Y, bentar, min Y, jaraknya kok jauh ya, bentar, min Y, apa namanya, yang diarsir sebagian kanannya, berarti lebih dari sama dengan hasil kalinya negatif 1 dengan 2 adalah negatif 2. Oke, ada 4 pertidaksamaan atau fungsi kendalanya di situ ada 4, kita pakai semuanya. Nah, sebenarnya kalau dalam gambar ini berbeda sedikit dengan gambar kalian. Di gambar saya itu ada terlihat jelas rulernya, garis-garisnya. Jadi misalkan saya tidak mencari pertidaksamaannya, ini saya masih mudah karena saya sudah tahu titiknya. Ini adalah 0,2, ini 5,0, dan yang di sini sudah kelihatan jelas. Nah, berarti ini kalau ini 0 sampai 2 berarti ini adalah 1,4. Cukup dengan kita melihat titik-titik yang ada di situ, kita bisa menentukan nilai optimum. Tetapi kalau misalkan kita tidak memiliki garis-garisnya tersebut, daripada kita mereka-reka, maka kita harus menentukan pertidaksamaannya. Nah, titik-titik yang di sini sudah diketahui, tetapi hanya ini saja yang belum kita ketahui. Maka yang ini kita cari dengan cara mencari titik potong dari kedua garis. Garis yang mana ini? Garis yang X plus Y sama dengan 5, dan yang ini adalah garis 2X min Y sama dengan 2. Nah, maka yang di sini kita cari titik potongnya, X ditambah Y, X-nya harusnya kecil nih, ditambah ditambah Y sama dengan 5, kemudian 2X min Y sama dengan negatif 2. Nah, kita bisa eliminasi langsung karena ini ada Y, ini ada min Y, koefisiennya sama, satunya negatif 1, satunya positif 1, maka cukup kita bisa kita bisa eliminasikan dengan cara menjumlahkan ya, supaya Y-nya habis ya. Y-nya habis, tinggal X saja. Nah, ditambah ya, hasilnya X ditambah 2X adalah 3X ya, Y dikurangi Y adalah 0, kemudian yang terakhir adalah 5 dikurangi 2 adalah 3, sehingga X-nya kita dapatkan sama dengan 1, seperti yang perkiraan kita tadi ya, 1,4. Kita sekarang masukkan untuk Y-nya kita masukkan X ditambah Y sama dengan 5, maka kalau X-nya diketahui, bentar, saya tarik ke bawah aja biar sama. X-nya tadi diketahui 1 ya, X-nya berarti 1 ditambah Y sama dengan 5, maka kita dapatkan ya, sebentar, kasih simbol lagi. Oke, panah mana ya, panah simbol, bentar, simbol, atau gini aja biar mudah ya, biar cepat. Nah, oke,
Oke, ini yaitu Y sama dengan 5 dikurangi 1 ya. Y sama dengan 5 dikurangi 1 yaitu 4. Oke, 1,4. Kemudian setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita mencari nilai optimumnya dengan memasukkannya ke dalam fungsi tujuan tadi. Ini fungsi tujuannya tadi ya. Bentar, ini saya perbesar saja biar tadi enggak hilang tadi ya. Oke, fungsi tujuannya ini tadi tak blok saja biar kelihatan. Nah, kemudian X-nya diketahui itu. Nah, berarti ada tiga titik sudut yang harus kita cek, yaitu F 0,2 sama dengan kita masukkan di fungsi tujuan, berarti 6 kali 2 ditambah dengan 10 6 kali 0 ditambah 10 kali 2. 6 kali 0 adalah 0, 10 kali 2 adalah 20. Maka nilainya ini adalah 20. F-nya harusnya kecil ya. F ini harusnya F-nya kecil. F berapa lagi tadi? Ini ya, 1,4 maka 6 kali 1 ditambah 10 kali 4. 6 kali 1 adalah 6, 10 kali 4 adalah 40, berarti 46. Kemudian yang terakhir F 5,0. Oke, biar rapi. F 5,0 berarti 6,5 ditambah 10,0, 10 kali 0 ya. 6 kali 5 adalah 30, 10 kali 0 adalah 0, berarti 30 ya. Ada 3 macam. Kalau ditanyakan nilai minimumnya berapa, adalah 20 pada saat X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2. Kemudian nilai maksimumnya berapa? 46 pada saat X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 4. Maka dalam uji kompetensi 2 itu yang ada di halaman 37, jawabannya adalah yang A. Oke.